Tetapi yang haram sampai saat ini adalah babi yang ternyata Anda konsumsi. Tidak ada habisnya Anda memakan itu. Padahal itu haram, Bang. Tidak boleh itu. Ya, kemudian tadi gelar-gelar Tuhan kamu bilang. Sebenarnya kalau saya tanya sama Yesus, bila ditanya Yesus itu siapakah Tuhanmu, maka jawabnya Yohanes 17:3, Markus 12:29, Yohanes 5:44. Tuhan Allah yang Esa. Sehingga di sini kamu mencret. Ketika saya bertanya, di mana tertulis di dalam Biblemu tertulis di situ kedagingan Tuhan 100% kemanusiaan, sebab itulah kamu bingung. Tadi juga ada pesan dari teman-teman kiamat. Saya ingatkan sekali lagi, umur 12 tahun sampai 30 tahun, kemana saja Kak Yesus? Apa saja pekerjaannya kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kamu melintir-melintir semua itu, saya sudah jelaskan di dalam Al-Quran itu tidak keraguan kiamat. Kalau ada pun yang kau boleh pelintirkan itu karena terjemahan, karena Anda juga terjemahan. Ya, orang Indonesia sama kita Melayu serumpun. Sebab itulah kewajiban kita kalau membahas Al-Quran itu pastikan boleh membaca minimal satu surah gitu. Kalau kamu tidak boleh membaca satu surah, bagaimana kamu membenarkan yang Bible kamu terjemahan saja tidak paham kamu, apalagi Al-Quran. Ya, tolong kiamat, fokus. Jadi, tolong kiamat dijawab, pesan dari teman-teman tadi, 12 tahun sampai 30 tahun, apa sajakah pekerjaan Yesus dan kemana dia menghilang. Kemudian, kedagingan dan kemanusiaan Tuhan itu di Bible kamu tertulis di mana? Ayatnya keberapa gitu. Ya, kita ini kan adem-adem aja. Walaupun ada narasi kamu yang seakan-akan menghujat, ya itu daripada tidak ada umat muslim yang mendengarkan, setidak-tidaknya saya menjadi saksi bahwa kamu ini memang betul-betul seperti yang dikatakan oleh teman-teman, bahwa pemelintir hadis dan penghujat. Tetapi buktinya di sini saya adem-adem saja sama kamu. Cuma saya takutnya kamu nanti mendapat azab. Azab Allah itu sangat perih, Bang Kiamat, hati-hati. Ya, sudah banyak buktinya itu. Kalau kamu memelintir semua hal itu dengan suka-sukamu, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ketuhanan kamu yang pasti itu tidak benar. Karena kamu menuhankan sesama makhluk yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Di dalam surah Al-Maidah 72, An-Nisa 171 jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah salah satu daripada yang tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gila, kalau begitu. Lanjut. Ya. Jadi ya, sebelum saya jawab, saya mau tunjukkan ini. Jadi ini adalah soko gurunya semua umat Islam, lihat nih fotonya. Jadi di sini dikatakan Ahmad Dedat, guru Zakir Naik, guru dari Zakir Naik yang menghujat Alkitab, Kristus dan Roh Kudus, mendadak lumpuh dan bisu total 9 tahun akhirnya mati mengenaskan. Ini terbukti kalau menghujat Tuhannya Kristen. Nah itu. Jadi Anda sudah saya jelaskan kalau Tuhan itu gelar tadi ya. Jadi Anda kalau Anda jadi penghujat ya kayak begini. Nanti kita lihat aja ya. Udah banyak kok contohnya polemikus Islam. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, jadi kemudian ini ya. Tadi mana bukti kedagingan Yesus? Oke, saya tunjukkan ya. Karena Anda kan katanya dulu Kristen, walaupun paham Anda itu paham Kristen apa itu? Kristen kok oneness. Nih, firman itu telah menjadi manusia. Nah ini. Jadi di sini menambahkan kodrat kemanusiaan, di mana firman itu kita akan lihat bukan firmannya yang berubah, tapi menambahkan ini ya di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Jadi sekarang ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah ini. Jadi Yesus Kristus itu dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan. Supaya apa? Karena dia mengambil sebagai seorang hamba nih di bawah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi firman itu menambahkan kodrat daging itu, dan untuk apa? Dia untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba ini dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi di sini jelas ya. Nah, kemudian Yesus itu tadi sudah saya jelaskan. Yesus itu umur 12 sampai umur 29 itu ngapain? Bahkan kalau ditanya kenapa umur 30 baru dia ini ya apa mengajar gitu baru muncul ya karena begini. Karena di umur 30 itu seseorang barulah dihargai. Di umur 30. Sama seperti umur 20-an pasti masih dianggap anak-anak, tapi ketika di umur 30, disitulah ajarannya dia lebih dihargai oleh banyak orang. Itu alasannya. Dan itu juga budaya dari Yahudi saat itu. Nah, saya akan tunjukkan tadi Tuhan Yesus yang dikatakan, ini ya, aku bilang Tuhan Yesus itu ada loh, dia sekolah loh, betul. Jadi Tuhan itu kan gelar kemanusiaan, dia kan pengantara gitu ya. Jadi dikatakan gini, Yesus itu dikatakan guru mereka yang disalib itu memiliki, ini catatan sejarawan ya, catatan sejarawan tentang Tuhan Yesus itu disalib. Guru mereka yang disalibkan itu memiliki filsafat dan ajaran lebih tinggi dari semua orang sebelum dia. Jadi terlihat kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa dan pandai. Bahkan orang-orang Farisi, orang-orang Tawari, orang-orang ahli Taurat itu mengatakan dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Ini natsnya, gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang dikagumi, dikatakan pesona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Ya, karena Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu jelas kalau apa konteksnya. Nah, kalau Muhammad nanti justru dipertanyakan, dia itu katanya cuma nabi, tapi kok bisa menentukan surga dan neraka seseorang? Bahkan Muhammad mengatakan untuk umat Islam itu harus mengasihi dia lebih dari mengasihi dirinya sendiri. No, itu apa? Bahkan harus mengasihi Muhammad itu lebih dari semua manusia yang ada di bumi. Nah, ini kan udah pengkultusan diri, itulah yang diimani oleh Al-Hidayah gitu. Dia lebih menuhankan manusia yang mati, sedangkan Allah Oke lah. itu dinyatakan dengan Muhammad. Itulah sesatnya, silakan. Lagi-lagi manusia jadi firman. Lagi-lagi manusia jadi firman. Ada si Mas Firman di belakang rumah saya, Bang ini Kiamat. Tapi bukan Tuhan dia, si Firman namanya. Ya. Kemudian Malaka Ahmad Didat kenapa sih? Kalau mau membuktikan tentang penghujatan Islam, itu bahkan di dunia saja sudah banyak yang mendapat azab. Belum dengan ditangkap polisi, dihukum, ya, belum dengan cara kematian yang mengenaskan keluar lidahnya terjuntai. Itu tidak guna untuk dibahas. Itu pribadi aja. Anggap sajalah itu bahwa itu adalah sifatnya kematiannya. Dan tidak usah kita membahas itu Kiamat. Kita tolong fokus. Kemudian atiullah wa atiur Rasul. Ingat Kiamat kan tadi saya sudah menampilkan ini data. Aduh, gimana sih ini orang? Kok dibaca ulang-ulang nih? Ini. Yesus saja berkata, aduh kok mati. Ini. Itu. Dan musuh orang-orang ialah orang-orang saksi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ingat ya, ini bahkan Yesus bilang, yang kamu bilang pengajar kasih, barang siapa yang mengasihi orang-orang bapak atau ibunya lebih daripadanya, maka menurut Yesus itu tidak benar. Yang benar itu hanya dia. Ini. Di Yohanes 14 juga tadi saya sudah kasih kamu data. Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Aduh, ini orang parah banget kamu Kiamat. Atiullah wa atiur Rasul, Kiamat, taat kepada Allah dan Rasul yang diutus. Bukan untuk menuhankan dia. Jadi inilah, janganlah kamu ngalur ngidul Kiamat. Kemudian di sini kamu mengakui bahwa Tuhan kamu ternyata sekolah. Maka gurunya itu lebih pantas dituhankan. Sebab kalau sudah dia murid padahal dia Tuhan, ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Ada orang yang pantas dipanggil Tuhan daripada dia. Itulah dia gurunya Yesus yang mengajar dia waktu sekolah SD atau SMA atau SMP. Kan gitu kan? Menurutmu kan? Jadi selain daripada itu, kamu juga mengatakan umur 30 tahun baru dikultuskan. Itu apa sih itu maknanya Kiamat? Sedang kepercayaannya Bani Israel pada zaman itu, menurut apa yang saya terbaca dalam literasi sejarah, umur 18 tahun laki-laki itu pasti berkawin. Tapi saya tidak mau ke situlah, itu nanti berlaku penghujatan. Karena kita ini kan sedang mendudukan Yesus di tempatnya yang benar.
Sehingga saya seringkali berpesan kepada Anda, janganlah menuhankan Yesus kiamat. Dia itu kan utusan Tuhan. Jangan lagi kamu bilang kedagingan dan kemanusiaan. Si Mas Firman ada di belakang rumah saya, tapi enggak dituhankan. Itu si Firman namanya. Matius 4 nomor 4, manusia bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah menciptakan manusia, bukan menciptakan kucing. Jadi kalau ada namanya si Mas Firman nongol daripada firman, maka itu adalah manusia. Oke, kalau begitu. Oke, ya. Jadi tadi saya udah jelaskan. Oke, ini saya perbesar dulu ya. Ya, kok yang mau dituhankan kok gurunya Tuhan Yesus sih, gimana kamu ini? Jadi Tuhan itu kan gelar. Yesus Kristus itu dikatakan pengantara. Tidak ada yang mengatakan Bapa berubah jadi manusia. Jadi nggak ada masalah. Manusia Kristus Yesus itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi melalui Yesus Kristus lah, melalui ajarannya dia, melalui suri toladan dia. Umat yang percaya itu, seluruh manusia di dunia ini yang percaya sama dia, itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Itu akan memperolehkan kehidupan yang kekal. Dan di dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30 dikatakan di surga itu tidak ada hubungan intim. Nah, Tuhan Yesus mengatakan yang mengatakan demikian itu adalah sesat. Jadi terbukti Islam itu adalah ajaran yang sesat. Jadi jangan Anda bilang Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Ya ampun, Allah aja disesatkan kok, karena di dalam An-Naba 33 Allah mengatakan di surga itu ada itu. Jadi Allah itu dikatakan sesat. Ya, Allah SWT itu dikatakan sesat. Jadi kalau yang transenden yang benar itu dalam kekristenan gitu, yaitu Bapa yang dia di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Kalau yang dikatakan Allah itu zat, kemudian sifatnya itu adalah Muhammad gitu, sifatnya disampaikan kepada Muhammad. Muhammad dikatakan suri toladan, makanya doa kepada Muhammad surah 33:56. Itu kan kamu mengkultuskan, itu artinya kamu itu sedang menggunakan kitab yang ditulis oleh manusia. Ya, karena hancur ini. Jadi saya tunjukkan ya. Jadi ya, ini saya tunjukkan bahwa di dalam hadits ya. Nih, di dalam hadits Ahmad 17355 di sini dikatakan begini, 17355. Tadi ini Anda nggak bahas, ini saya tunjukkan hadisnya. Muhammad bersabda, tidak sempurna iman seorang, ini ya, iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya melebihi dirinya. Ya. Jadi Muhammad ini menyuruh untuk seseorang itu lebih mencintai dia daripada dirinya sendiri. Bayangkan. Jadi Muhammad ini siapa? Bahkan dipertegas di dalam Darimi, hadis Darimi 2624. Ya. Hadis Darimi 2624 di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bayangkan, Muhammad itu siapa? Emangnya di sini ada kata-kata, karena ini ya, kalau konteks Alkitab itu kan karena dia minoritas, kemudian dia akan dikucilkan oleh keluarga. Itulah memikul salib. Tapi kalau Muhammad apa? Orang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi bukan maknanya ke situ, orang udah dibunuh kok. Itulah ajaran Islam. Jadi Muhammad itu mengkultuskan dirinya. Bahkan Muhammad perintah Allah untuk sholawat kepada manusia. Itu di dalam hadits Tirmizi 441. Jadi itulah yang disembah oleh umat muslim, yaitu Muhammad. Darahnya, nanti kencingnya, air mandinya mengharamkan masuk neraka. Bahkan Muhammad itu mengkultuskan dirinya dengan apa? Membagi-bagi rambutnya, lihat. Rambutnya Muhammad ini dikultuskan, disucikan, kemudian dibagi-bagi, lihat. Cukurlah rambutku saat beliau memberikan isyarat kepadanya, kemudian kanan kiri dan seterusnya. Ini kemudian ini mana? Membagi-bagi, kita cari katanya ini. Ini membagi-bagi. Lalu Muhammad ini beliau membagi-bagikan rambutnya kepada mereka yang berada di dekat beliau. Jadi rambut Muhammad dengan keinginan Muhammad sendiri dibagi-bagikan. Itu kan pengkultusan manusia nih. Nah, silakan. Ya, itu kan keinginanmu. Saya sudah bilang, pasti kamu datang dengan hadis-hadis. Sementara di Al-Quran sudah tiada keupayaan mendidikan saya kemet gedin. Ini orang ini as.
Wahyu 19 nomor 17. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah bersiap sedia. Siapakah dia ini? Siapakah yang bergelar anak domba? Yesus kan? Oke. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu kiamat, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kalau mau cepat masuk surga, cepat-cepatlah bersundal dulu. Jadi, ati Allah wa ati Rasul, kan di situ di Yohanes tadi sudah saya bilang kepada kamu. Ya, tadi saya sudah kasih datanya kiamat. Di Yohanes 10 nomor 34 sampai 38. Bahwa Yesus pun berkata demikian. Ini bahkan sebagai Tuhan kiamat. Tetapi anehnya kenapa kamu tidak ikuti? Ya. Barang siapa memuliakan anaknya, ibunya, ayahnya lebih daripada aku, kata Yesus, maka dia tidak berguna. Jadi kalau Rasulullah itu pantas untuk kami ikuti, karena ternyata pengajaran di Al-Quran ini juga terdapat sedikit di Bible, 6% di perjanjian baru, 12% di perjanjian lama. Sebab itulah ketika kita googling, berapa persenkah kebenaran Alkitab, itu pasti dijawab 18%. 12 dari perjanjian lama, 6 dari perjanjian baru. Yang lainnya, katanya, diceritakan oleh Sipulan bin Sipulan. Jadi silakanlah kiamat. Dari tadi sebenarnya kalau saya tanya sama kamu, di mana kemudian Rasulullah itu disembah yang kamu selalu priming, itu pasti tidak ada ayatnya. Karena kalau Kristen, saya ambil maklum. Di dalam Bible sudah tidak ada, maka dia akan mencari-cari di hadis, kira-kira mungkin supaya menemukan ada Tuhan Yesus gitu loh. Tetapi sayang 1000 kali sayang kiamat. Di dalam Al-Quran juga tidak ada. Di dalam hadis juga tidak ada. Bahkan di Bible pun tidak ada Yesus Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapakah kau menuhankan manusia yang tidak berdata? Siapakah yang memerintahkan engkau menyembah anak Maria ini? Itu kan? Saya tidak menghujat kiamat. Saya cuma mau tahu. Karena ini ayat jelas di Bible kamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13 nomor 16. Ya, ketika kamu sedang datang nanti dengan hadis-hadis dengan rambutnya, bukti itulah kami memuliakan Rasulullah. Okay, finish already. Oke, ya. Jadi saya mau tunjukkan, jadi gini ya. Jadi tadi bro kan bilang, kalau dibilang Alkitab itu keasliannya atau apa, itu sekian persen itu kan dari congormu. Itu loh. Mana datanya, mana ujinya gitu. Nah, ini ya, saya mau tunjukkan kalau Al-Quran itu plagiat gitu. Bahkan nanti dikatakan plagiatnya itu ketika dicek ya, nanti saya tunjukkan. Itu 80% Al-Quran itu punya kemiripan dengan Alkitab. Nah, itu. Anda mau ngomong apa kalau Al-Quran itu ternyata 80% nyontek dari kitab sebelumnya. Jadi Anda jangan mengkoreksi dulu kalau Anda nggak ngerti apa-apa. Nanti Anda kacau itu pemahamannya. Justru Anda bawa di dalam perdebatan hal-hal yang justru menampar muka Anda sendiri. Jadi kan konyol. Itu ya. Jadi pertanyaan saya tadi sudah saya tunjukkan hadits-hadits banyak ayat Al-Quran. Anda nggak membantah. Kemudian Anda mau sok-sokan memelintir-melintir. Kemudian tadi perempuan sundal. Itu kan tentang perumpamaan. Bukan menjadi perempuan sundal. Itu kan otak Anda. Karena Muhammad kan bersundal di surat 33:51. Mau saya bahas Muhammad itu bersundal. Bentar, tadi di mana ya? Bentar. Saya bukakan dulu. Boleh di pause bentar? Di pause bentar ya. Bentar. Oke, ini nih. Jadi di sini dikatakan ini ya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, di sini kenapa
pemungut cukai itu yang didengar doanya, karena si pemungut cukai ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi doanya pemungut cukai itu begini, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul berkata kepadamu, memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku orang yang berdosa ini. Lihat. Jadi Tuhan itu melihat ketulusan hati dari seorang pemungut cukai. Sedangkan orang Farisi ini berdoa dengan mengatakan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut seperti pemungut cukai ini gitu. Mengatakan begitu, dia menghakimi orang lain merasa dirinya itu suci, sama seperti ketika umat Islam itu sunat. Saya sunat ya, tapi saya kasih tahu. Jadi merasa dirinya suci, dirinya lebih baik. Itulah orang Farisi yang dimaksud. Dia yang merasa dirinya lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Sedangkan seorang yang pemungut cukai ini dia berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa dia ini adalah orang berdosa. Itulah Tuhan yang benar. Dia itu melihat hati, ya, dan itu di dalam perumpamaan ditunjukkan. Dan kemudian Tuhan di sini dikatakan ada nas. Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Jadi bukan menikahi anak kecil, itu kan Muhammad. Menikahi anak kecil, melihat bayi langsung sange, itu Muhammad. Kalau Tuhan Yesus mengatakan berdoalah seperti anak-anak karena dia itu tulus hatinya. Di sini ada juga orang kaya yang sukar masuk neraka ya karena dia sombong gitu. Terus dan juga seterusnya. Ya, silakan. Jadi inilah saya bilang ya teman-teman, saudara-saudaraku, giliran ada ayat-ayat yang ambigu katanya perumpamaan. Saya sudah bilang kok dari tadi. Giliran dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, itu metafora, aligoris, perumpamaan. Giliran dia makan ikan goreng, itu kemanusiaan, kedagingan. Giliran dia diludah, ditinju kepalanya, itu karena dia manusia. Tetapi giliran dia berkata, inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Disinilah giliran mereka si kiamat kemudian mengatakan, kamu salah Yesus. Yang betul itu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Coba, Bang Kiamat, terlalu banyak sebenarnya yang kamu pelintir. Dari tadi saya sudah catat, ya, yang kamu pelintir-pelintir tentang Rasulullah. Tetapi ya saya mau tanggapi bagaimana juga, karena ini waktu kamu, lagi-lagi kumal kamu. Tetapi saya cuma mau ingatkan sama Anda, Bang Kiamat, berhati-hatilah ke depannya, karena Anda nanti, saya peringatkan ya, karena ini azab dunia sejak ini sangat perih. Apalagi yang kamu sedang hujat ini adalah orang-orang yang mulia, utusan Allah. Yang persis seperti Yesus. Sedang tadi yang kita bahas tentang keaslian Alkitab itu, Bible itu yang 18%, coba kamu googling itu. Memang itu fakta itu, cuma 18% yang benar, firman yang benar. 12% perjanjian lama, 6% perjanjian baru. Kenapakah itu boleh terjadi? Coba kamu baca deh Biblemu, kalau memang kau seorang penghafal Bible. Dari Injil Matius, itu kamu mulai baca di situ. Seperti buku cerita. Apakah boleh diimani itu sebagai firman Tuhan? Kalau sudah menceritakan sosok Sipulan bin Sipulan yang begini dibinasakan oleh manusia. Bukankah jelas Yesus menerima firman dalam Yohanes 17, nomor 8-14? Itu firmannya semua hilang kemana? Sedang kamu nanti datang dengan argumentasi kamu membenarkan ayat-ayat Paulus seperti di Filipi tadi. Itu juga saya tidak tanggapi. Karena saya ambil maklum. Keimanan Kristen nanti kalau datang untuk berdebat dengan saya, itu pasti melawan argumentasinya Yesus. Inilah buktinya kamu tadi. Filipi 2 pasal 6 dan 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya. Kok Paulus ini tahu benar itu sosok Yesus yang Tuhan kosong di dalamnya, tidak bertulang gitu kira-kira? Hah? Dia bahkan taat sampai taat di kayu salib. Ini ajaran siapa memerintahkan ini Tuhan tersalib? Paulus kan? Nah, apa-apa saja yang kamu pelintiri tentang Rasulullah, Kiamat, saya kasih tahu sama Anda, Rasulullah itu adalah Al-Amin, orang yang mulia, yang kami harus muliakan. Karena Yesus kan berkata tadi kan, di Injil Matius 10:35-38 kan,
Bahkan memuliakan anak dan istrinya dan bapaknya saja lebih daripada dia itu tidak berguna, kata Yesus. Nah, kamu memuliakan Paulus. Itu aja dari saya, Bang Faldo. Okay, finish. Oke ya, jadi terlihat ketika saya sudah menjelaskan, ternyata malah manusia mengosongkan diri. Ngomong apa sih bro, dibaca lagi ayatnya. Waduh, kacau-kacau. Jadi kemampuan untuk memahami sih semacam debat sama anak-anak. Ya, jadi gitu merasa dirinya oh pandai segala macam. Itu kan kamu sedang narsis itu. Seperti nabimu narsis. Kalau dia adalah utusan, dia itu ini ya, apa mengatakan haram darahmu masuk neraka. Itu narsis itu namanya. Padahal dia pengkultus. Ajaran dia itu sesat. Dia mengawini anak kecil, mengkultuskan dirinya, air kencingnya, darahnya dijadikan rebut, bahkan air ludahnya dijadikan obat nih saya tunjukkan. Muhammad itu menyuruh seseorang ini ya, jadi semacam dukun ya. Ini saya tunjukkan. Muhammad itu semacam dukun. Ini di dalam hadits Ibnu Majah nomor 3512 nih. Muhammad jadi dukun. Di sini dikatakan ini ya, bahwa yang dibacakan Muhammad buat orang yang sakit dengan ludahnya dan jemarinya, dengan jemari. Jadi Muhammad mengobati orang sakit dengan ludahnya dan jarinya. Bayangkan, bahkan mata orang itu diludahin sama Muhammad sebagai media pengobatan. Nah sama, saya juga pakai Insto, itu mata saya udah nggak pernah sakit lagi. Sejak saya SD sakit mata, itu saya udah nggak pernah sakit, saya pakai obat Insto itu nggak sakit lagi. Di sini Muhammad ngeludahin mata orang nih. Aku tidak pernah lagi terkena sakit mata sejak Muhammad meludahi kepada kedua mataku. Jadi apa hubungannya? Orang kalau mau lihat Muhammad itu malpraktek, saya bisa menunjukkan. Ketika Muhammad menyuruh orang yang sakit ini ya, sakit perut, kemudian disuruh meminum madu, disitulah Muhammad ngeprank gitu. Ternyata malah makin sakit perutnya. Nih saya tunjukkan. Jadi kalau beruntung nanti dibilang, wah itu buktinya sembuh kok, gitu matanya nggak sakit lagi. Tapi coba Anda lihat ini ya, di Sahih Bukhari 5277. Sesungguhnya saudaraku menderita diare, lalu Muhammad bersabda, minumlah madu. Lalu laki-laki itu meminumnya madu, kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminumnya madu, tetapi sakitnya tambah parah. Lihat, tambah parah setelah minum madu yang disuruh Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita sakit perut, kemudian dikasih glukosa, maka akan kembung perut, akan gasnya itu makin banyak. Itulah yang malpraktiknya Muhammad. Jadi kelihatan Muhammad itu berkata-kata dari dirinya sendiri, bukan perkataan Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu lebih tinggi dari Allah dan mengaku dirinya itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia dapat mengharamkan seseorang masuk dalam neraka. Ini kan ajaran sesat. Maka Muhammad bersabda, Maha benar Allah dan perut saudaramu yang berdusta. Buset, udah Muhammad yang salah, orang bilang perutnya makin sakit, dibilang perutnya berdusta. Ini ajaran macam mana ini, Muhammad? Udah secara secara ini kedokteran itu sekarang kita tahu kalau Muhammad ini malpraktek, kemudian dikatakan perutnya berdusta. Ini kan fitnah. Masa kamu mengkultuskan manusia pemfitnah sih? Sesat, sesat. Gimana kamu ini? Mau bilang, orang Kristen mentuhankan manusia. Justru kamu menuhankan Muhammad. Kamu doa kepada Muhammad. Surat 33 ayat 56. Bahkan Muhammad adalah manusia yang suka anak kecil, yang KDRT, bebas menggauli mantan istri, bahkan wanita-wanita dia PHP, kemudian dia setubui, kan hancur. Itu loh surat 3351 itu saya bisa tunjukkan tafsirnya. Bahkan Muhammad itu hypersex. Kok bisa ya ajaran selangkangan begini itu dikultuskan oleh Al-Hidayah. Sedangkan ajaran Tuhan yang benar justru dibenci. Ya, Tuhan Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Tapi Anda nggak melihat ayat 5-nya. Anda nggak melihat di dalam konteks Okay. Yohanes itu. Silakan ya. Endurance kamu harus baik ya. Kita masih panjang. Silakan. Mute-nya dibuka, mute.
Ya luar biasa penghujatan kamu kiamat, tapi ya nggak apa-apa lah, sebab Kok menurut kamu kan hanya penghujatan hadis-hadis. dibantah dong, Bro? Dibantah kok Sekarang penghujatan? ini Bible kah buku sejarah ini kiamat? Itu. Makan najis, minum air Lanjut, lanjut. kencing sendiri seperti kamu. Ini bukan hadis. Kemudian, kalau kamu mengatakan Rasulullah itu menyembuhkan orang sakit, kamu lupa ayat ini, kiamat. Ini. Atau kamu belum pernah baca? Mereka akan, ini kalimatnya tanda-tanda orang yang percaya ya. Ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir ular, memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan, itu yang paling penting. Meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ini pasti kamu bilang alegoris lagi nih. Sekarang kiamat, kenapa kira-kira ada hospital ya? Ini Kristen ini, apalagi kan kamu sudah percaya bahwa Tuhan itu sudah nongolkan, menyelamatkan kamu kan? Bahkan ada ayat begini kiamat, disuruh kamu letakkan saja tangan di atas orang sakit akan sembuh. Kenapa kok banyak hospital sekarang ya? Apa yang tadinya sudah mukjizat sudah tidak berlaku lagi? Atau nubuatan ini palsu atau berita ini palsu? Padahal ini firman Tuhanmu ini kiamat di dalam Biblemu. Pasti kamu bilang ini alegoris kan? Kiasan kan? Metafora kan? Sekarang apa acuan kamu untuk menjadi benar? Kalau semua ayat-ayat yang kemudian dikatakan oleh Yesus itu ambigu, tetapi yang dikatakan oleh Paulus semuanya benar. Padahal kamu dari tadi menyerang Rasulullah, ya, padahal iman kami itu sama dengan imannya Yesus. Sebab itulah saya mengutarakan beberapa hal yang tertulis di Biblemu yang salah kamu imani. Satu hal yang saya ulang-ulang kepada kamu, Yohanes 10 nomor 36 sampai 38. Barang siapa yang memuliakan anaknya, ibunya, istrinya, atau ayahnya lebih daripadaku, dia tidak berguna. Sebab siapa Yesus? Utusan kepada Bani Israel, bukan kepada orang-orang Indonesia. Ya, jadi saya itu mendudukkan Yesus di tempat yang betul, walaupun ada narasi yang seakan-akan kamu dengar menghujat, supaya kamu jangan menyembah sesama makhluk. Sebab Yesus itu jelas, dia itu utusan Tuhan kepada suatu kaum, yaitu Bani Israel, bukan Tuhan. Kiamat. Silakan cari hadis lagi. Oke. Oke ya, saya perbesar dulu. Oke, tadi saya udah jelaskan ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Di situ dijelaskan kalau Tuhan Yesus itu dia itu ini ya sebagai penebus untuk semua manusia. Jadi kamu balik lagi. Justru nanti saya tunjukkan lagi dalam hadis Ahmad 25350. Di situ Muhammad diutus untuk umat yang buta huruf. Nah, itu kamu jawab tuh. Jadi bagi seluruh alam yang mana yang buta huruf? Itu. Jadi kamu jawab. Jadi jangan kemudian saya udah ngomong, saya udah jelaskan, kemudian kamu ulang-ulangi. Sedangkan kamu aja sama pembahasan yang sudah-sudah nggak ada yang kamu bantah. Ya. Ini saya tunjukkan lebih jelas di depan kamu ya. Nih. Di sini Musa Tamat 22350. Nah ini Muhammad itu ya. Jibril menemui Muhammad, kemudian Muhammad berkata ya, ini, hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf, makanya nggak boleh ini ke Arab ya. Jadi kalau baca Arabnya doang udah dapat pahala. Kenapa ya? Karena memang untuk umat yang buta huruf. Kamu wanita ya, wanita kan dianggapnya otaknya setengah dan seterusnya. Tadi udah saya tunjukkan. Kemudian anak-anak karena nggak pinter, orang tua rentan. Ini. Jadi yang berserah yang bodoh-bodoh ini yang dimaksudkan. Jadi apa poinnya? Kalau Tuhan Yesus kan orang yang cerdas, tadi udah saya tunjukkan orang yang jenius. Kalau Muhammad
ini kelihatan tidak bisa baca tulis, kemudian dia katakan dia diutus untuk umat yang buta huruf yang sama seperti dia. Makanya betul Ali Daya tadi bilang umat Islam itu adalah umat yang bodoh, IQ-nya rendah. Kenapa? Karena macam orang buta, jadi orang buta dituntun oleh orang buta itu, ya. Jadi itu logikanya yang harus kamu terima. Jadi apalagi yang mau kamu angkat-angkat dari Muhammad, sedangkan Muhammad mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan gitu dengan cara dia ini mengatakan budak yang lari dari tuannya maka tidak akan diterima sholatnya. Bahkan orang yang sholat itu dikatakan ini ketika Muhammad manggil dia nggak mendengarkan, dia mengatakan kenapa kamu mengingkari atau kamu tidak merespon ketika aku memanggilmu? Karena itu kan perintah Allah dan Rasul itu ketika dia berhenti sholat. Nah itu hancur kan jadinya logikanya. Kemudian Muhammad itu juga makan makanan yang haram. Itu ada misalkan di dalam hadis Ahmad nih ya. 25094 ya. Di sini dikatakan begini. Rasulullah Muhammad ya pernah mendatangi pancinya. Beliau mengambil daging unta darinya dan memakannya. Kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Jadi kalau Muhammad habis nyangkul, habis masak, habis apa, dia kalau sholat tanpa wudu. Nah ini loh suri tauladan. Udah makan makanan yang haram. Dari mana haram? Itu nanti bisa dilihat kalau unta. Cuma kiamat supaya jangan terlalu banyak kamu punya ini. Saya sudah enggak. Ini karena banyak Muslim di bawah. Ini saya sudah mencatat 27 ayat yang kamu asumsikan di sini. Coba sekarang itu ada sanadnya matanya coba. Saya mau lihat. Sanadnya matanya coba. Ya silakan. Stop dulu timernya. Stop dulu timernya. Hadisnya ini kok bukan doif. Ya, sanadnya matanya coba. Saya mau tengok dulu karena ini ada 27 ayat yang saya ini. Kamu cari Bagaimana aja. nanti saya bertanya kalau giliran saya itu berargumentasi. Sekarang saya mau nanya sama kamu dulu. Nanti waktu saya aja kamu potong kok. Enggak, sekarang buktikan dulu sama saya. Enggak, bukan kejar-kejar. Selesai dulu, Bang. Kamu terlalu selesai dulu, Bang, waktunya. Nanti dibantah, Bang. Kamu asumsikan. Iya. Tenang aja dulu, Bro. Ya selesaikan dulu, Bang. Tidak, tunjuk dulu, tunjuk. Karena terlalu banyak dari tadi 27 ayat sudah yang kamu saya bisa buktikan ini hadisnya. Oke, buktikan sekarang cepat. Sekarang coba buktikan coba. Oh, ya saya Abang tunjukkan catat. Saya tunjukkan dari ensiklopedia ya. Di situ dulu timernya, enggak apa-apa. Saya buka dulu. Jadi teman-teman kita tidak mau kemudian kalau termasuk juga kekristenan di bawah ya. Jangan kamu membenarkan seakan-akan si kiamat itu semuanya benar. Kamu ingat bahwa apa yang diargumentasikan oleh kiamat itu bukan bersumber pada sanad dan matan yang benar. Dari tadi kami menyimak itu. Saya habis buka ensiklopedia hadits yang itu dikelola oleh Kemenak ya. Ya, silakan kasih tampilkan aja. Ya, hadis keberapa itu? Nomornya berapa itu? Nomor hadisnya berapa? Yang tadi yang unta itu gimana sih kamu ini? Nih, saya tunjukkan. Nomor berapa? Bang Kiamat, hadis berapa itu? Hadis siapa? 25094. Musnad juga, Bang. 25094. Biar ketahuan, Abang buka lagi di situ. Musab Ahmad ya? Ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi di sini dikatakan 295. ini ada dua pendapat ya. Nanti saya tunjukkan dari buku. Kalau dari buku, ya. Bisa. Ya, Intinya sudah gitulah, sudah ketahuan lah kalau nanti gitu. Ini lihat. Hadis Ahmad 25094 dikatakan derajatnya sahih, tapi ada pendapat isnad 250 ya. Makan daging. Nah, kalau Anda mau tahu, ini saya tunjukkan. Di sini sahih menurut Syu'aib al-Arnaut. Nah, itu. Jadi
biasa hadis itu menurutnya sahih, menurutnya nih nanti ada isnad itu nggak ada masalah. Oh gitu ya ya. Ya lanjut. Oke, Saya sudah nangkap poinnya. Kalau sudah apanya nangkep begitu. ya. Ya, waktu saya ditambah dulu 1 menit soalnya dipotong. Tadi kan begitu Silakan, ya, silakan. kalau 1 menit. Boleh ditambah 1 menit ya. Oke. Jadi biar nggak kebiasaan orang lagi narasi dipotong. Enggak, soalnya nanti kamu terlalu kan kamu ini kan dari tadi menghujat saja. Satu Jadi menit, saya biarkan saja kamu. diberikan 1 Tetapi menit dulu. kesian karena nanti kamu itu yang berdepan sama hukum kiamat. Ingat. kalau yang motong, itu silakan Andrew, sudah saya buktikan kok. Boleh Iya, 1 iya, menit bro, 1 menit, bukan 2 menit. 1 menit. Enggak Nah, apa-apa, kasih Oke. aja 2 menit dia cari hadis lagi. orang 1 menit aja kamu, 3 menit aja doang, 3 menit doang aja kamu nggak jawab kok. Nah ini daging Nggak unta jawab dimakan apanya, itu congormu? Apa yang tidak dijawab? jangan dipotong gimana sih? Nah, Iya. kamu Coba. ini udah kabur kamu, udah lemas Nggak ada. bro, udah lemas. Padahal saya ini mau kerja ini kiamat. Ini waktu saya kerja ini. Tetapi demi kamu saya layan kamu. Coba. Ya udah. Ulangan 14 ayat 7 nih saya tunjukkan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan di antara yang memamah biak dan dari antara yang berbelah dan berkuku. Ini berselah kuku yaitu apa? Unta. Di sini nggak boleh dimakan. Tapi Muhammad dikatakan penerus ajaran Ibrahim ya di dalam surah berapa? Surah aku lupa. Tadi yang 1 2 3 itu ya. Surah 4 ya. An-Nisa 1 2 3 ya. Oh sorry, surah 16 ini aku tunjukkan aja ayatnya. Surah 16 ayat 1 2 3. An-Nahl 123. Di sini harusnya Muhammad itu mengikuti ajaran Ibrahim, yaitu tidak memakan unta. Jadi jelas Muhammad itu bukan Islam. Nih lihat. Kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Jadi Muhammad apa? Orang musyrik ternyata. Itu faktanya. Jadi ketika umat Islam mengikuti Muhammad, artinya dia bukan mengikuti Allah, tapi justru mengkultuskan Muhammad gitu. Karena Muhammad melanggar semua ajaran-ajaran sebelumnya. Nggak boleh makan unta, unta dimakan. Justru bukan lagi dagingnya. Ini kan tadi masih bagus dagingnya. Saya tunjukkan di sini air kencingnya diminum sama ini. Bahkan Muhammad nyuruh minum loh. Keren nggak? Suruh minum air kencing hewan aja nggak minum air kencingnya sendiri, nggak minum air kencingnya hewan. Tetapi Muhammad mengajarkan minum air kencingnya hewan. Artinya Muhammad apa? Membuat umat Islam otaknya di bawah hewan. Itu berita bahayanya. Dan juga di Ibnu Majah ya 3494 di situ Muhammad memerintah. Silakan Anda jawab. Ya, kemudian menjawab kalau hanya menghujat. Justru disinilah kita saling gontok-gontokan siapa penyembah manusia yang harus diluruskan. Coba digedekan layar saya. Sekali lagi saya mau kasih ini. Ini bukan hadis kiamat Bible ini kiamat. Ini. Bukan hadis Bible-mu ini yang bilang makan najis dan minum air kencing sendiri seperti kamu kiamat katanya ini. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an, kalau kemudian ada unta itu yang halal, itu karena datang Al-Qur'an itu dengan ketetapan. Tetapi ingat, ada satu yang paling haram yang kamu sedang konsumsi sekarang ini yang kamu lompat-lompat joget-jogetkan yaitu babi. Ya, sedangkan di dalam Markus 5, Yesus telah memasukkan roh jahat itu ke dalam tubuh babi. Ternyata itu Kristen makan. Sebab itulah nauzubillah summa nauzubillah. Tidak heranlah kemudian kalau kamu ini saya bilang seperti yang begitu. Perangai-perangai kamu ini. Sebab yang jelas sudah Tuhan pun kamu paksakan jadi Tuhan. Sebab yang diharamkan sama kamu itu yang kamu bilang sedap. Nah, kalau tentang ajaran, inti dari ajaran bukan ke makanan-makanan yang kita sedang bahas di sini kan tentang ketuhanan ajaran yang lurus. Nah, kamu ini malah ke makanan-makanan, sudah tidak apa-apa lagi kamu kiamat. Tetapi saya membiarkan saja poin-poin yang saya tangkap tadi, karena saya ini di sini ada tujuan. Saya mau tangkap kiamat ini apa saja sih hadis-hadis yang dia selalu pelintirkan dan kami akan bahas nanti. Jadi sebab itulah saya memotong kamu tadi supaya kamu berhati-hati. Kiamat, semua narasi yang kamu bawakan tadi itu, bila itu bersumber dari 2 data, itu tidak boleh kita langsung bilang benar.
Sebab itulah saya bilang tadi saya sudah nangkap. Sebab ternyata itu ada hadis yang sahih, ada yang doif. Ya kan? Coba sekarang kalau kamu dikasih pilihan, pasti kamu memilih yang palsu. Sebab apa? Memang tujuan kamu ini untuk mencari-cari ketuhanan Yesus di dalam Bible atau di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Ya, kiamat. Jadi sedar-sedarlah, poin daripada dialog ini, tadi kan kita bahas, ajaran yang lurus tentang ketuhanan. Oh. Ya, tetapi kamu ini kemana-mana ngalur ngidul. Saya cuma bilang pesan balik-balik sama kamu. Jangan menuhankan manusia kiamat. Yesus manusia, bukan Tuhan. Itu aja. Saya mau kasih tahu sama kamu. Hah? Jadi ingat, kiamat. Saya dari tadi berpesan, walaupun kamu melintir beberapa hadis, tetapi satu hal yang kamu harus tahu, Yesus itu bukan pengulup. Tidak ada keimanan itu manusia, ada Tuhan lama, ada Tuhan baru, ada Tuhan kulup, ada Tuhan sunat. Ada Tuhan makan babi, ada yang makan babi. Itu kan iman Kristen yang bertentangan dengan Bible-nya sendiri. Itulah yang saya sedang terangkan kepada Anda. Silakan kamu cari lagi hadis. Saya sudah catat nih, ini 28 ayat ini, kiamat. Silakan cari hadis lagi. Oke. Oke, jadi ternyata ada banyak ya. Itu 28 lebih, Bro, kalau kamu nggak jawab. Jadi kalau saya selalu menjawab pertanyaan, ya. Jadi sini nih, aku tunjukkan ya. Jadi tadi yang air kencing yang mana yang ini ya? Yesaya 36 ayat 12 ya. Di sini siapa, Bro, yang nyuruh? Siapa yang minum? Tetapi juru minum agung. Ini kan tentang ini ya, Raja Hizkia, konteksnya tentang Raja Hizkia di mana Yesaya itu bernubuat gitu. Kalau misalkan nanti Raja Hizkia itu akan berpindah-pindah dan dia akan melayani. Jadi kemudian di sini dikatakan tetapi juru minum agung, di sini dikatakan apa? Berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini? Ayat berapa sih tadi? 16 ya. Bentar. Air kencing, oh betul-betul ini ya. Perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja tanda tanya. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Ini siapa? Gak ada di sini disuruh untuk minum kencingnya. Itu kan Muhammad, Bro, kalau minum air kencing. Gimana sih kamu ini? Bahkan dikatakan yang keluar dari tubuh Muhammad itu suci. Nih, saya tunjukkan, boleh di-pause bentar waktunya. Jadi anak begini nih mesti dikasih paham ini ya. Bentar ya. Saya tunjukkan. Bentar ya. Ini yang minum, ini air kencing, ini lihat air kencing sahih. Bentar, ini air mandi mengharamkan masuk neraka. Bentar. Nah, ini nih. Jadi dikatakan ini bukunya ini ya, Bro ya. Kalau kamu mau belajar, kamu catat 201 biar pintar. Nih. Ini buku dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nih. Ya. Jadi Anda cari buku ini. Ini buku dari profesor loh, bukan karangan kiamat. Ya. 201 dan Anda bisa cari 14 keutamaan Muhammad. Itu adalah meminum air kencingnya, meminum darahnya, rambutnya suci dan seterusnya yang tadi dibagi-bagi itu. Dengan ini, argumen akan kesucian segala sesuatu yang keluar dari tubuh Nabi. Jadi termasuk tainya juga tuh. Makanya kemarin si Kelvin Kores mengatakan kalau seandainya dia ada di zaman Muhammad, maka tainya Muhammad pun akan ditabaruk sama dia, akan dimakan. Nah, pertanyaan saya, apakah Bro Hidayah akan makan kotorannya Muhammad? Kencingnya Muhammad mau kamu minum? Ya kan mantap itu kalau kamu udah menjadi pengkultus manusia halal yang hina aja sampai dimakan. Air kencing unta diminum, bahkan Muhammad itu memerintah, ini saya tunjukkan ya. Muhammad itu memerintah umatnya untuk minum air kencing. Air kencing unta, bayangin, hewan aja nggak mau minum air kencingnya. Masa Muhammad mengajarkan untuk minum air kencing? Ini kan konyol. Nih, di dalam Ibnu Majah 3494 nih dikatakan apa? Bahwa sekelompok orang dari Ukraina datang menemui Muhammad dan singgah di kota Madinah beberapa saat. Maka Muhammad bersabda, jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah susu dan air kencingnya. Ini, minumlah, artinya kata perintah. Lihat, betapa joroknya ajaran Muhammad ketika air kencing hewan disuruh minum. Ini kan hancur.
Itu loh, logikanya hancur. Mana mungkin? Itu hadis nomor berapa kiamat? Loh, ini dicatat. Ibnu Majah Itu hadis berapa? 3494. Ibnu Ibnu Majah Majah 3494. 3494. Iya, masa manusia disuruh minum kencingnya hewan? Ini kan udah merendahkan ciptaan Tuhan. Makanya Muhammad mengkultuskan dirinya. Kenapa dia melakukan ini? Supaya orang-orang itu semakin rendah otaknya. Contohnya seperti Al-Hidayah. Kalau mengatakan minum air kencing ini suci, minum air kencing yang unta ini benar, maka kamu sudah terjebak dengan rencana dari Muhammad untuk merendahkan otak manusia. Itu. Jadi umat Islam kenapa bodoh? Karena mengikuti ajaran dari orang bodoh, gitu. Ya, jadi terimalah kebenaran gitu yang sudah ditunjukkan dari Alkitab. Anda menerima kebenaran Alkitab, tetapi Anda masih ngeyel. Ini kan ajaran apa kamu ini? Muhammad sudah mengkultuskan dirinya, bahkan mengatakan wanita itu penghuni neraka. Saya heran, kok masih banyak wanita yang mau menjadi umat Islam? Muhammad mengatakan wanita itu otaknya setengah loh. Kok bisa loh wanita itu dipersekusi? Bahkan kamu tahu, ketika wanita itu mendapatkan KDRT, ya mendapatkan KDRT, di situ Muhammad itu tidak membela loh. Di dalam Abu Daud ini lihat, ketika wanita dipukul sampai biru-biru ya, sampai kesakitan, malah dikatakan begini, Anda Oh, lihat, itu timernya mana? Timernya mana? mana timer? Baru sadar aku. Jadi oleh karena ini kemudian sudah menjadi room berhujat-hujat, maka giliran kita saling menghujat ya. Kamu baca Kejadian 19 nomor 31 sampai 36. Di sini dikatakan Bentar dulu, tunggu Lut timer. berzina sama anaknya, ya Lut berzina sama anaknya sehingga Ini nih udah apa mau ngelantur dia. Nah, enak kan kita turunin teman-teman gitu kalau penghujat, ya kan? Mau menjadi penyesat dia di sini. Enak langsung. Aduh, kiamat, kiamat kamu tuh nggak tahu.